Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan materi PPKN yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang bisa dikatakan menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Mengapa demikian? Untuk dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia menganut dua kedaulatan, mari kita bahas bersama. Kita menuju ke yang pertama. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Dasar hukum Indonesia menganut kedaulatan rakyat itu adalah yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yang di situ ada berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang artinya Undang-Undang Dasar menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Kemudian yang kedua, negara Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Dasar hukum dari Indonesia menganut kedaulatan hukum itu adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein
atau kraten. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Presiden Amerika Abraham Lincoln mengartikan demokrasi adalah the government of the people, by the people, for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah. Sedang mufakat adalah suatu yang telah atau sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan rakyat. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Saya kira itu saja materi yang bisa Bapak berikan pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.